Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Dan akhirnya festival tanding memasak dimulai juga. Lomba ini di tiap anggotanya masing-masing akan diisi 10 orang dengan total 5 pertandingan. Tiap ronde, para tim bebas memilih untuk siapa saja di anggota mereka yang akan maju. Dan tim dengan poin terbanyaklah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Karane protes melihat host yang membawa acara malah nampilin hal yang tidak senonoh. Sang host mengatakan, ketimbang nggak didengerin omongannya, yang mending gini aja, cara dia bawain acaranya. Di ronde pertama dalam pertandingan ini, para peserta diwajibkan untuk memakan nasi sebanyak-banyaknya. Para peserta boleh makan nasi pakai lauk, tapi jika kebanyakan lauknya, maka nggak akan dihitung sebagai nilai. Bisa dibilang, lomba ini akan dinyatakan sah saat mereka makan dalam porsi kuli, yaitu lauknya sedikit, tapi nasinya harus segunung. Dengan ini, maka ronde pertama resmi dimulai. Lomba aja baru dimulai, tapi Kurumi malah sibuk teralihkan sama lauk pauk yang ada di meja prasmanan. Melihat Kurumi makan nasi tapi tidak dinikmati, membuat Rentaro berinisiatif untuk mengambil daging sebagai lauknya. Awalnya Kurumi nolak, tapi setelah disuguhkan, taunya dimakan juga. Dan emang benar, setelah ditambahkan daging, Kurumi jadi lebih lahap ketika makan. Para peserta yang lain mempertanyakan, kenapa Kurumi boleh makan pakai daging. Rentaro ngamuk saat tahu ada yang protes terkait tindakannya. Hakari coba nenangin, tapi karena ke bawah suasana, jadinya perlu bagi Karane untuk mengambil tindakan bagi mereka berdua. Karane bertanya terkait tindakan Rentaro, dan Rentaro menyuruh Karane menyaksikan wajah bahagia Kurumi ketika menikmati makanan. Melihat Kurumi makan dengan lahapnya, membuat para peserta lain juga ikutan mengambil lauk. Perlahan Hakari akhirnya paham, ternyata tindakan Rentaro sebelumnya demi menciptakan situasi ini. Kurumi bisa cepat mencerna makanan yang dia lahap, makanya kita butuh pemicu seperti lauk supaya dia bisa makan nasi dengan banyak. Saat melihat Kurumi makan dengan lahapnya, peserta lain akan mengira jika mereka nambahin sedikit lauk, mungkin saja makan nasi dalam porsi yang sangat banyak tidak akan jadi masalah. Tapi yang para peserta lain tidak tahu, Kurumi bisa makan nasi hingga mencapai porsi kuli. Saat yang lain udah enek karena terlalu banyak makan, maka Kurumi akan terus ngebut tanpa henti. Dan lu juga kok bisa makan nasi dengan begitu banyaknya? Tanya Karane. Rentaro mengatakan, tiap kali makan nasi dari para waifunya, entah kenapa dia merasakan nasi yang dihidangkan memiliki sensasi yang berbeda, keragaman yang berbeda, hingga mencapai satu kesimpulan, sangat enak sampai tak bisa dihentikan. Semua waifu mulai ngeblush saat tahu bahwa Rentaro begitu menghargai usaha mereka. Melihat Rentaro beserta Kurumi yang keasikan makan nasi, membuat para peserta lain terpaksa harus mundur, karena tak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan pertandingan dengan adanya para monster ini. Babak pertama dalam pertandingan berakhir di sini, dan berikut ini adalah 3 tim yang berhasil lolos ke babak yang berikutnya. Di urutan ketiga ada Rentaro Family. Di urutan kedua ada tim pasukan gorila. Lalu untuk urutan yang pertama, menariknya hanya diisi 1 orang doang. Dia ini adalah tim Chanko Bakunin Daver. Dikatakan jika nih makhluk merupakan juara dunia dalam lomba makan. Dan sekarang, mari kita berlanjut ke ronde yang berikutnya, yakni makan dan minum teh susu tapioka. Dengan semua makanan tadi, nampaknya membuat Rentaro tidak bisa mengikuti pertandingan berikutnya. Dengan semua peserta yang telah duduk di bangku masing-masing, maka pertandingan ini resmi dimulai.
Meski awalan yang ditampilkan emang bagus karena semuanya terlihat dalam kondisi yang seimbang, tapi sepertinya gaya tim Cangko yang meminum tapioka tanpa mengunyah membuat dia mendapati urutan yang pertama. Sementara peserta yang lain terkendala sama rahang yang sakit akibat dari terlalu banyak mengunyah tapioka. Saat keduanya ngeluh tentang rahang mereka yang sakit, taunya mereka malah ngeliat penampakan Shizuka yang ngunyah makanan terus-menerus tanpa ada hentinya. Kenapa hanya Shizuka doang? Tanya Karane. Karena Shizuka itu rahangnya kecil. Dikarenakan rahangnya kecil, dia harus banyak-banyak mengunyah makanan ketimbang orang lain. Jika diibaratkan, maka Shizuka akan terlihat seperti hewan tupai. Ronde pertama selesai di sini, dan berikut ini adalah daftar nama pemenangnya. Di ronde kedua, para peserta harus makan sushi sebanyak 10 buah. Siapa saja di antara mereka yang menghabiskan paling cepat, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang. Di antara banyaknya peserta, tim Cangko dan AI Nano merupakan yang paling menonjol. Saat tim Cangko makan dengan cara ditelan, AI Nano juga melakukan tindakan yang serupa. Dia merasa makan dengan cara seperti ini akan lebih efisien karena menghemat waktu. Kedua MPV mulai mengambil satu sushi yang terakhir, dan sekarang tinggal melihat siapakah yang akan menempati urutan pertama. Dan ternyata urutan pertama masih dipegang oleh tim Cangko. Semuanya kaget dan mempertanyakan. Dan ternyata nih, kenapa Nano berhenti di tengah jalan, itu semua dia lakukan karena perutnya udah terisi penuh. Tim Gorilla mulai menyusul ketinggalan mereka, dan Nano tidak bisa membiarkannya. Seketika itu, dia kepikiran untuk pergi ke suatu tempat, dan tempat yang dimaksud ialah tempat yang paling berbahaya. Nano mempercayai dengan membuat kondisinya dalam bahaya, maka perut yang sebelumnya terisi penuh akan dengan sendirinya kembali lapar saat naluri bertahan hidupnya mulai aktif. Meski kerandomannya ini tidak masuk akal, tapi hal ini mampu ngebuat semua orang jadi terpana, sama sosoknya yang seperti Rapunzel dalam Disney. Di ronde ketiga, penyelenggara mengeluarkan makanan yang dinamai Mafo Tahu Super Pedas. Seperti namanya super pedas, makanan kali ini beneran ngebuat semua peserta ngeluarin api macam Godzilla. Meski pedasnya itu kebangetan, tapi hal ini tidak membuat Karane menyerah begitu saja. Berkat dia yang berdedikasi, akhirnya Rentaro Family menduduki urutan pertama. Ya, meski dampaknya itu di pertandingan selanjutnya, para peserta akan dihidangkan makanan manis. Awalnya pertandingan ini berjalan lancar sebagaimana semestinya, sampai Hakari kepikiran rencana mengatakan makanan manis itu adalah musuh para cewek karena bikin gendut. Seketika itu, tim Gorilla langsung berhenti makan. Emaknya sendiri malah kemakan rencana dia. Bahkan dia sendiri malah terpengaruh sama rencana yang dia bikin sendiri. Lah. Berkat rencana dia, suasana suram mulai menyelimuti sebagian besar peserta cewek. Karena yang marah memberitahu mereka, lemak yang mereka makan gak hanya sampai ke perut doang, tapi sampai juga ke bagian lainnya. Jahat banget loh tuh rencana, sampai maksa Karane buat ngomongin apa yang dia sendiri nggak sukai. Benar seperti apa yang Karane katakan, kedua ibu dan anak ini akhirnya termotivasi lagi untuk melanjutkan pertandingan. Setelah pertandingan makan kue selesai, tim Gorilla menghampiri Rentaro Family, bertanya apa alasan mereka bisa makan dengan begitu banyaknya. Rentaro mengatakan, alasan kami semua bisa bertahan hingga mencapai titik ini, itu semua karena adanya kekuatan cinta. Kurumi tidak paham kenapa usaha mereka malah disangkut pautkan dengan hal gaib. Setelah itu, satu keluarga yang katanya bisa bertahan pakai kekuatan gaib bernama cinta, sekarang malah tumbang semua.
dan hanya menyisakan Kurumi yang tidak percaya sama kekuatan cinta. Di pertandingan final, para peserta akan disuruh untuk menghabiskan semangkuk ramen dengan porsi jumbo. Tanpa berlama-lama lagi, pertandingan makan ramen langsung saja kita mulai. Tim Chanko dan Kurumi sampai saat ini masih bisa menikmati makanan mereka. Sementara ketua gorila nampaknya sudah berada di ambang batasnya. Member gorila yang lain mulai khawatir sama kondisi ketua mereka. Tak mau membuat membernya khawatir, ketua gorila ingin membuktikan jika dia masih bisa melanjutkan pertempuran. Para member sangat terharu ketika melihat ketua mereka yang rela berkorban demi timnya. Bahkan Yukun yang menyaksikan langsung terpana sama tekadnya. Tak bisa melihat ketuanya berkorban seorang diri, member yang lain mulai ikutan masuk ke medan tempur bersamanya. Bersama-sama, tim gorila akan membuktikan jika mereka bisa jadi pemenang di arena. Berbekal tekad yang tinggi untuk menang, sekarang mereka pun harus dilarikan semua ke rumah sakit. Selamat jalan tim gorila. Semoga amal ibadahmu bisa diterima di sisi yang maha kuasa. Tim gorila sudah tumbang, yang berarti sekarang ini tinggal menyisakan mereka berdua. Di tengah ketegangan pertempuran final, Chanko mulai membuka identitas aslinya. Jadi alasan kenapa Chanko bisa makan begitu banyak, karena makanan yang dia konsumsi bukan ditelan ke tubuhnya, tapi dimuntahin ke sebuah alat tabung yang dia gunakan untuk menyimpan makanan. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Panitia tidak meriksa dia curang apa enggak? Meski terlihat Kurumi dapat mengimbangi Chanko, tapi hal ini tidak dapat berlangsung lama. Meski tubuh Kurumi bisa memproses makanan dengan cepat, tapi nampaknya masih punya batas. Kurumi kesel saat tahu apa yang Rentaro katakan benar adanya. Dengan sombongnya, dia malah mengatakan bisa melakukan semua ini seorang diri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Berkat kesombongannya itulah, sekarang dia malah berakhir di situasi ini. Rentaro Family langsung bangkit, begitu melihat kondisi Kurumi yang sekarang putus asa. Begitu melihat member lain datang ke sini untuk membantu, Kurumi tak bisa berkata-kata, selain hanya memberikan reaksi kaget. Dia bertanya, kenapa mereka ada di sini? Karena kamu sudah menjadi rekan kami, mana mungkin kami tinggalkan, jawab Hakari. Berkat kamu yang masih berdiri sampai akhir, aku juga mencoba untuk bangkit, jawab Shizuka. Untuk mendukung anaknya sampai akhir, begitulah tugas sang ibu, jawab Hahari. Bisa dikatakan, alasan kami semua bisa bangkit tak lain karena adanya kekuatan cinta. Kurumi yang sebelumnya skeptis tentang kekuatan cinta, sekarang secara perlahan mulai percaya jika kekuatan tersebut memanglah nyata. Sementara itu, Chanko yang sedari tadi makan mulu, sekarang tabung makanannya telah terisi penuh. Perubahan rencana mulai Chanko lakukan. Karena memori eksternal udah pada penuh, maka sekarang dia akan menggunakan memori internal. Persaingan ketat di antara kedua tim menjadi semakin memanas, sampai ke tingkat mereka semua berakhir tewas. Chanko dan Kurumi yang masih bisa bergerak sekarang tengah mencoba merangkak ke depan makanan mereka. Satu suapan terakhir ingin Kurumi lakukan, namun tubuhnya beneran gak bisa menerima itu. Rentaro mencoba untuk membantu dan coba mengatakan sesuatu ke telinga Kurumi. Kurumi tidak mau untuk melakukan apa yang Rentaro bisikan. Rentaro coba membujuknya dengan menawarinya makan apa saja setelah pertandingan ini. Sekarang tinggal tersisa 5 menit yang mau tidak mau apa yang Rentaro minta harus segera Kurumi turutkan. Dan ternyata apa yang Rentaro minta pada Kurumi ialah suapan cinta. Suapan yang akan menjadi penentu mereka di babak final ini.
Dengan kedua belah pihak yang telah memakan ramen hingga ke detik-detik terakhir, nampaknya pertempuran ini telah dimenangkan oleh Rentaro Family. Karena Changko sang juara bertahan malah tumbang tepat saat waktu pertandingan telah berakhir. Chef Bintang 3 mulai menghadiahkan es krim buatannya kepada sang juara. Dan para juara sekalian cukup menikmati makan es krim yang sangat enak ini. Terakhir, Kurumi minta maaf atas semua perbuatannya yang sangat kasar selama ini. Melihat Kurumi minta maaf, semuanya mulai nawarin es krim mereka ke arah Kurumi, yang jadi tanda bahwa mereka semua telah memaafkannya. Dan begitulah kira-kira cerita ini berakhir dengan ending yang sangat bahagia. Wih, padahal baru episode 2 loh, tapi udah kerasa kayak akhir season aja. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!